sifat-sifat Tahu tahu bro, tahu tahu. instrumen manusia atau instrumen-instrumen yang lainnya yang bisa Mm-mm. manusia pahami gitu. Jadi ketika tangan Tuhan berarti Tuhan bukan punya tangan, tapi itu cara Tuhan untuk berkomunikasi dengan kita, menurunkan levelnya supaya kita paham bagaimana tangan Tuhan itu bukan kurang panjang. Artinya Tuhan itu karena dosa kita sehingga ia tidak mau menolong, maksudnya begitu. Jadi dia memakai Oke, instrumen-instrumen. Gitu. ya. Jadi Yod-Heh-Vav-He ini berbicara kepada Musa bentuknya apa? Shekinah. Shekinah itu gimana? Shekinah itu adalah divine presence atau kehadiran ilahi. Gitu. Ada Kehadiran kehadiran ilahi. yang kudus. Ya, divine presence. Divine artinya kudus, present kehadiran. Oh, berarti Jadi nggak ada hadirat kudus. bentuknya ya bro ya? Nggak ada bentuknya, betul. Oh, coba kalau Keluaran berapa ya? 19 itu yang ada tiga sosok. Oh, itu mah kejadian. Ya, itu adalah Keluaran 19. Yod-Heh-Vav-He Tiga menampakkan diri di Gunung Sinai. Itu kan ada 3 tuh. Ada 3 sosok. Coba Anda jelaskan. Berapa? Keluaran 19. Ayat. Itu dari yang pertama itu ada 3 Ayat sosok berapa? itu yang Yod-Heh-Vav-He bersuruh ayat 3 misalkan. Ayat 3. Jadi dalam paham Yahudi itu aneh-aneh teman-teman. Lalu Musa menghadap Hashem, dan Tuhan bersuruh dari gunung itu berkata, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritahukan kepada orang Israel. Yang mana? Ayat 3 nggak ada. Itu ayat 3, lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah aku katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada bangsa Israel itu, kepada orang Israel. Yahudi itu bukan agama terjemahan ya. Udah, nggak usah ngomel dulu, kamu nggak ngerti apa-apa Torah, nanti Muhammad itu bantah semua tentang Torah. Udah, kamu tenang aja dulu, duduk sana baik-baik. Yang Keluaran 19 kan? Ya, Keluaran 19. Ayat 3 dan 4. Tadi, lalu naiklah Musa menghadap Hashem, dan Hashem berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepada gunung. Lihat, Tuhan memakai perumpamaan ya, antropomorfisme Raja Wali. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku, berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku. Waduh, keren. Dari antara segala bangsa. Nah, sebab aku yang mempunyai seluruh bumi. Terus yang mana? Yang 3 orang itu yang mana? Maksud kamu ini kali kejadian 18 kali Selasa Nasim itu. Oke, bentar. Iya kayaknya bentar ya. Iya, kiamat. Makanya kiamat jangan salah-salah ayat kiamat. Jadi yang dimaksud kiamat itu kejadian 18, Selosha Anasim gitu. Kiamat. Jadi saya terangin ya kiamat. Jadi ketika Hashem menampakkan diri kepada Abraham di pohon terbanin ketika hari sedang panas ya. Di situ tidak dibilang Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam rupa manusia atau dalam bentuk rupa, tidak. Nah, sekali lagi yang selalu hadir menemui para nabi besar Israel itu adalah Shekinahnya Hashem gitu. Jadi semacam perwakilan kekudusan Tuhan gitu. Bentuknya seperti apa kita tidak tahu. Nah, terus habis dia berbicara dengan ketika Tuhan menampakkan diri dan berbicara dengan Abraham, lalu dikatakan ayat kedua, lalu Abraham mengangkat matanya dan dari kejauhan dia melihat Selosha Anasim. Selosha Anasim itu artinya 3 orang pria. Nah, 3 orang pria ini adalah Rafael, Mikael, Gabriel. Nah itu yang setelahnya. Nanti nyambung ke pasal setelahnya. Iya, dulu. Jadi pertama kiamat udah salah tunjuk ayat ya.
kiamat ya, salah tunjuk ayat. Enggak, tapi Jadi, konteksnya di situ, di Keluaran 19. nggak ada. Tadi kan kiamat bilang di ayat 19 Tuhan berketemu dengan 3 orang. Nah, jelaskan 3 Keluaran orang itu. 19 itu 2 malaikat, ada 2 Tadi 3 malaikat. loh. Tadi kiamat bilang Yang 3 loh. ada 3 sosok. Di situ 2 malaikat, satunya bentuknya teofani, manusia. Itu kejadian kiamat, bukan keluaran 13, salah kiamat. Keluaran 19. Keluaran 19 di mana? Coba. Tadi ayat 3 4 nggak ada kiamat. Oke, lanjut aja dulu. Ini saya Iya, tunjukkan jadi datanya. kiamat udah salah. Pertama kiamat terus terang, saya nggak sama sekali nggak ini ya. Cuman kiamat salah tunjuk ayat. Makanya next time kiamat ketika ingin berdebat dengan kami pemilik kitab, kiamat harus jelas dulu. Saya paham dari tadi kiamat. Anda Yang pemilik kiamat kitab, mau pemilik maksudkan kitab. tadi adalah Sejak diam kiamat. kapan Yahudi memiliki kitab? Oke, saya kasih dalil ya. Oke, saya kasih dalil. Silakan. Sejak kapan Yahudi punya kitab? Siap, kiamat. Loh, memang murid-murid Yesus pun orang Yahudi. Iya, bukan Lalu orang apa Kristen, Bro. masalahnya? Bukan orang Kristen kan? Loh, enggak, agama Yesus bukan Kristen kok agama. Iya, Yesus Ya kan Yahudi, makanya agama Yahudi. gini aja. Tadi yang Keluaran 33 ayat 11, Anda tidak mau mensifati, walaupun saya nggak tahu itu tafsir siapa, tafsir Anda sendiri. Sekarang Enggak. gini. Itu tafsir Rasi. Sekarang begini, Malak Adonai itu kan malaikat. Kenapa kok malaikat bisa berfirman? Ya elah, Musa juga berfirman. Musa juga berfirman. Iya, Musa kan diangkat sebagai Allah. Ya, saya tahu. Daud Tapi juga itu kan berfirman. dia sebagai penyambung. Daud Ya, dia berfirman. sebagai penyambung. Tapi enggak, ini firmannya berbeda. Enggak Adalah ada. firman Gini, yang mana dia itu disembah. Malak Adonai kata- disembah nggak, bro? Coba Malak Adonai disembah nggak? Enggak boleh. Malak Nggak boleh Hashem. disembah. Coba Yosua 5 ayat 14. Sabar dulu satu-satu kiamat. Jangan lari dari yang satu yang salah terus lari lagi ke yang salah yang lain. Sabar dulu Loh, satu-satu. nggak kiamat. salah kok. Itu nggak salah. Tadi udah salah. Tadi pertama kiamat tunjuk ayat udah salah. Ya, Nah, kalau salah. itu ada tafsirnya. Cuman Anda itu kan maunya Ya, mensifati dari paham Anda sendiri. Ini saya Enggak, kasih yang tadi kan memang kiamat jelas bilang, aja. Tadi kan kiamat bilang 3 orang itu ya kan di dalam kitab Ulangan 19 tadi. Keluaran. Begitu saya cek, Keluaran 19. Begitu saya cek nggak ada tadi ayat 3, ayat 4, 5 nggak ada. Nah, saya mengarahkan kiamat bahwa itu adalah kejadian 18. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kata Beda, kiamat. bukan itu. Beda. Iya. Di Ya, Keluaran kata kiamat 19 sekarang, yang saya maksud. Taurat itu bukan punya Israel. Silakan. Kiamat, lihat ya. Ayat Ulangan 33 kiamat ayat 4. Torah sifalanu Moshe Morasya kehilat Yaakov. Artinya Musa telah memberitakan Torah ya kepada kita ya, ini Israel dalam ruang lingkup Israel. Suatu milik bagi siapa? Milik bagi jemaah atau kehilat Yaakov. Yaakov itu Israel. Jadi Torah itu otoritasnya di bumi ini diberikan kepada bangsa Israel. Itu ya. Tadi kan kiamat bilang mana ada Torah itu buat Israel saja. Itu Ya ada. betul. Memang Torah itu tidak diperuntukkan saat itu memang untuk di luar Israel enggak. Makanya nanti akan terstruktur tuh arahnya. Ya, Anda ngasih dalil itu bukan berarti saya nggak bisa bantah gitu ya. Silakan, Sekarang bantah. begini. Ya, Silakan. sekarang Anda Tadi itu kan mengatakan bahwa Anda malaikat. mengatakan, mana ada Torah itu buat Israel ini? Ada. Enggak, kalau hanya untuk Israel nanti ada nubuatan-nubuatannya. Makanya nanti saya Ya. akan tunjukkan Oke, datanya. nubuatan Jadi yang gini mana? dulu aja. Ya. Jadi gini dulu aja. Sekarang Keluaran 16 ayat 10. Di situ kan Malak Adonai itu kan berfirman. Betul ya? Keluaran berapa? Langsung Anda iakan aja Keluaran 16 ayat 10. Jangan, kita harus mencek dulu. Saya tuh tidak Ya. gegabah seperti Anda tadi. Saya ketika ayat ditunjukkan, saya harus periksa dulu.
baik dari teks aslinya dan terjemahannya gitu. Jadi nggak mau saya Ya. semua. Keluaran berapa? Keluaran 16 ayat 10. 11 ayat 10. Jangan diiyakan saja dong kiamat. Nah, karena Anda tadi Dan kan setelah Harun mengatakan, tadi Anda kan mengatakan bahwa Musa itu berfirman. Nah, lalu Anda mengatakan, oh ya, Malak juga berfirman, makanya saya bilang iya aja gitu, karena memang benar. Ya. Dan sedang Harun berbicara, lihat nih. Fahi Mijiber tuh berfirman tuh berbicara. Jadi sebenarnya kata amar, diber, devarim itu memiliki akar kata yang sama, artinya berkata. Nah di Indonesia itu berfirman itu lebih dispesifikkan untuk sesuatu yang kudus gitu. Jadi seakan-akan yang bisa berfirman itu Tuhan saja. Makanya padanan bahasanya kurang tepat, maksudnya untuk firman itu hanya untuk kepada sesuatu yang kudus, Tuhan. Ya, itu sesuatu yang kudus ya, Malak Adonai ketika berfirman. Berkata, yang Iya. tepat berkata. Jadi Iya, mau berkata, berfirman, pokoknya kan itu. Lalu dan sedang Harun lanjut nih. berbicara kepada segenap jemaah Israel, maka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, Iya, maka tampaklah kemuliaan Hasem dalam awan. Nggak ada tuh iya. malaikat sini. Malaikatnya di mana? Ayat 10 tadi. Sorry. Tar. Kejadian 10, sorry. Kejadian 16 ayat 10. Sorry, asli ini aku salah ini. Lupaan. Kejadian 16 ayat 10. Nah, itu baru Malak Adonai. Iya, lanjut aja, Bro. Sorry. Asli itu Yaudah. saya salah ini. Iya. Jadi kiamat gini aja deh. Kiamat membuang waktu saya sudah banyak, buang waktu saya tadi karena kiamat nggak menyusun lebih dahulu. Gini, kiamat ketika ingin berdebat dengan saya, kiamat harus susun dulu nih semuanya. Nanti kita atur waktu. Nah, ini udah benar. Kejadian 16 ayat 10 Kiamat di udah situ salah 3 kali loh. malaikat Yahweh Vave. Kiamat udah salah 3 kali loh. Enggak, tadi yang pertama itu kan sebenarnya saya ini, maksudnya Anda mensifatinya lain, mensifatinya lain. Oke. Enggak, kiamat udah salah. Tadi yang kiamat maksud itu kejadian 18 gitu. Enggak, Keluaran 19. Tadi nggak ada tiga orang itu nggak ada istilah 3 orang yang seperti kiamat bilang tadi di atas. Ada 3 pribadi, memang itu 3 pribadi. Coba ulang lagi ya. Jadi kita ulang. Nah, Berapa? Keluaran 19. Keluaran 19. Ayat berapa kiamat? Nih ya, saya tunjukkan dari tafsirnya aja deh. Tafsir siapa? Tafsir siapa kiamat? Itu kan nanti bisa dihitung, Bro. Kiamat tafsir siapa? Kiamat bilang tafsir. Tafsirnya siapa? Rashi, Radaks, Elhamikra, Ramban, Rasban. Kira gini aja dihitung sendiri aja deh di dalam Keluaran 19. Ya, langsung aja di ayat ketiga. Kiamat udah. Di situ Udah langsung lihat manual aja di ayat 3-nya. Kamu sudah membuang waktu saya, sudah banyak 4 kali kesalahan kamu buat karena kamu tidak menguasai apa yang kamu bicarakan. Kamu nggak menguasai. Kalau tafsir nanti saya bilang tafsir dari kekristenan Anda menolak. Nah, makanya langsung aja manual. Ya, coba tafsir kekristenan mana? Jadi saya bisa dengar sehingga nanti saya akan sandingkan dengan tafsir kami gitu. Itu kiamat. Jadi apple to apple. Tadi ketika Anda mengatakan tafsir, saya tanya tafsir siapa? Kan gitu. Kalau kiamat tanya kepada saya tafsir siapa? Saya bilang Rashi. Tadi waktu kiamat nanya tafsir siapa? Saya bilang Rashi. Nah, ketika kiamat sekarang berkata tafsir siapa? Saya tanya tafsir siapa? Kiamat nggak bisa menjawab tafsir siapa. Oke. Nih ya. Ketika kita membahas tafsir dari sebuah ayat, pasti ada ayatnya. Ini kiamat tidak bisa menunjukkan ayatnya loh. Jadi mau tafsir apa yang mau ditafsirkan, ayatnya tidak ditunjuk oleh kiamat. Ya.
Oke, yang pertama ya, di ayat yang ketiga, itu pribadi yang pertama tuh, yang berseru di Ayat ketiga. gunung. Ah, Lalu naiklah Musa menghadap Hasem, dan Hasem berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan. Jadi ini Hasem yang berseru ya. Ayatnya bunyinya gini. Oke. Umoshe ele elha Elohim, Vaikra elaf Hasem min hahar lemor. Ko tamar lebet Yaakov. Fatigin libene Israel. Artinya lalu naiklah Musa menghadap Elohim, nah, Elohim, dan YHWH Hasem berseru dari gunung itu kepadanya. Oke ya, Ya. itu ayat 3 pertama. Lalu ayat 9. Jangan loncat gitu dong, nggak boleh loncat-loncat. Kalau belajar Torah itu harus terstruktur, nggak bisa satu ini langsung ke bawah, nggak bisa. Jadi kita Nah, nggak kan tahu. tadi kan Anda bilang ada 3 sosok di situ. Saya mau jelaskan dari ayat 3 itu yang pertama. Nanti Yang ayat bilang 9. Yang bilang 3 sosok Anda loh tadi, Nah bukan saya. iya. Loh iya, Kok Anda saya bilang bilang saya? 3 sosok. Kok saya yang bilang 3 sosok? Anda yang mengatakan 3 Iya, iya, sosok. saya. Ya, jangan bilang Nah, saya, Anda gitu. ya. Nah, jadi ayat pertama Lalu, ini, ayat ketiga ini Tuhan YHWH. Terus, ayat 4, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap rajawali dan membawa kamu kepadaku, kepada Tuhan. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan bagiku sendiri dan di antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi, Tuhan. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam, mamlekat Hanim, dan bangsa yang kudus. Ini semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi Tuhan berkata kepada Musa untuk dikasih tahu kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. YHWH lagi. Seluruh bangsa itu menjawab serta berkata, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Moshe menyampaikan jawab kepada bangsa itu kepada Tuhan. Nah, itu 2 ya. 2. Ada 2. Di 9-nya nanti kelihatan jelas. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Moshe, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu. Apabila aku berbicara dengan engkau dan juga supaya kamu senantiasa percaya kepadaku. Lalu Musa memberitahukan perkataan para bangsa itu kepada Tuhan. Oh, jadi tiang api ini Be'amut Anan namanya. Tiang awan itu ciptaan Tuhan. Jadi lewat Be'amut Anan atau lewat awan itu Tuhan berbicara kepada umatnya. Jadi itu adalah ciptaan Tuhan. Awan itu ciptaan Tuhan. Nah, bukan Tuhan dia, tapi ciptaan. Berarti ini bukan sosok ya, sosok atau 3 orang ya. Berarti yang pertama Tuhan, yang ayat 9 ini Tuhan juga berbicara lewat dari dalam Bet Amut Anan atau itu berbeda sama yang di atas gunung itu berbeda. Sama dong, itu Tuhan juga berbicara. Ini kan kita konteksnya dari tadi Tuhan berbicara kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel gitu. Nggak ada yang beda situ. Tetap itu Tuhan satu, Yahweh gitu, yang berbicara. Coba ayat 10, mungkin ayat 10. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa tuh, Yahweh lagi, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya menjelang tidak ada. Oh, ini kali menjelang 3 hari ini, maksud 3 ini kali 3 hari maksudnya. Menjelang 3 hari mereka. Hah? Mungkin ini maksudnya karena ada kata 3 di sini, jadi Anda semacam euforia di kata-kata 3. Setiap Anda melihat sesuatu yang 3, setiap Anda membaca sesuatu yang 3 itu seperti 3 gitu. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap-siap. Nggak ada. Ini tetap Tuhan berbicara kepada orang Israel
Tuhan berbicara dari dalam tiang awan, itu tiang awan itu ciptaan Tuhan, bukan dianya itu tiang awan itu adalah Tuhan, bukan. Nanti ada Be'amut Memang nggak ada Anam, yang tiang ngerasain awan, gitu. dan Be'amut Es, tiang api, itu semua ciptaan Tuhan. Gitu. Yang mana kiamat? Mau disusun tiganya gimana kiamat? Coba. Hari ini saya tunjukkan dari sarapan pagi nih. 19. Sarapan pagi itu otoritas siapa kiamat? Bentar. Dari itu berita Wahyu. Oh, berarti Kristen. Ya boleh aja sih kalau dari perspektif Kristen untuk Kristen, no problem. Ya lanjut kiamat. Gimana sarapan paginya itu bilang apa? Jangan dong teman-teman, teman-teman jangan gitu. Kita di sini diskusi ya dengan kiamat. Tolong jangan direkam dimasukin ke YouTube ya, nanti apa ya, semacam merendahkan orang gitu. Masrik jangan. Enggak. Makanya gini bro, sebenarnya oke lah ini diinikan dulu, karena saya kira Anda akan mengatakan seperti itu gitu loh, karena umum. Jadi nanti karena dari bahasanya ya, jadi ada dua malaikat di sini, lalu ada Mana? satu itu teofani. Enggak, mana malaikat yang pertamanya di dalam. Makanya saya bilang kiamat ini salah ayat, salah kitab. Kitab Kejadian ini kita nggak ada ngomong soal malaikat dari tadi kiamat. Yang ada tiang awan malah. Sampai ayat 9 nggak ada malaikat tiang awan. Makanya ayat keberapa saya bingung. Oke. Ini yang malaikat ya. Di Kejadian 16 ayat 10. Jadi Keluaran 19 salah ya, nggak ada malaikat kiamat ya. Ya udah. Oh ya udah. Makanya gini kiamat. Oke, ini sudah buang waktu saya. Kiamat terima kasih sudah bisa hadir di sini, dan saya tadi cukup tercerahkan dengan data yang Anda bawa tadi, bahwa Hajar Aswad itu bisa menghapuskan dosa. Itu sudah sebuah pengetahuan baru bagi saya. Dan tadi ada teman Islam juga, dia memberikan data bahwa hal itu juga beda bro, itu justru dia keliru. Kalau itu keliru. Jadi gini ya. Kan Anda kan mengatakan YHWH itu Hasyim itu satu. Oke? Nah, tetapi di sini Malak Adonai itu justru disembah. Malak Adonai di mana? Di Keluaran 19 nggak ada. Enggak. Di dalam Yosua 5 ayat 14 itu Malak Adonai itu disembah. Coba disembah ya. Ya makanya disembah. Gini. Ya, Malak Adonai ini disembah ya. Ayo, di Yosua berapa? Yosua 5 ayat 14. Oke, jadi ada kata disembah ya. Yosua 5 ayat 14. Yosua 5 disembah. Sujud. Yosua 5 menyembah dan berkata. Kan tadi katanya kan menyembah, ada kata menyembah. Iya. Situ ya. Oke, sujud Yosua 5 ayat 14. Jawabnya. Oke. Fayomer lo ki ani shir sefa Hasyim apa sih? Hasyim ata benti faipol Yehoshua el Panaf. Oh, jadi dia mukanya tuh tersungkur sampai ke bawah. Sujud. Faistahu Fayomer lo ma anoki mida bar el afdon. Jadi artinya gini. Jawabnya Fayomer berkatalah, lo bukan, tetapi akulah panglima tentara Tuhan, Sefa Hasyim. Bala tentara itu itu malaikat ya. Mazmur 33 ayat 6. Jadi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang, lalu sujudlah Yosua dengan mukanya. Jadi nggak disembah ini. Tadi itu kan menyembah dan berkata, itu setelahnya dia sujud
lalu menyembah dan berkata kepadanya. Oh, ini apa namanya? Tadi yang aku bilang, yang ini nih. Eh, Faistahu itu bukan menyembah. Faistahu itu tersungkur ke bawah, mukanya sampai ke Oh bawah, iya, nggak ada kata. tersungkur. Sujudlah Iya, Yosua dengan mukanya ke tanah, koma, menyembah. Faistahu bukan menyembah. Kalau menyembah bahasa Ibrani-nya bukan Faistahu, tapi Mm-mm. Avoda Zara menyembah berhala. Avoda Hashem menyembah Hashem. Jadi teksnya salah. 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 Oh, jadi Yosua tidak menyembah ya? Nggak menyembah, Ah, mukanya tersungkur sampai ke bawah, tidak ada kata menyembah. Karena kalau menyembah bahasa Ibrani-nya avoda. Gitu. saya bukakan di Septuagint ya. Septuaginta abad keberapa? Abad ke 3 gitu. Tahun berapa Septuaginta coba? Anda pakai apa, Masoret? Enggak, Anda kan membuka Septuaginta. Kita buka Septuaginta. Septuaginta Paling itu, tua kan Septuagint paling tua. oke, Septuaginta itu dibuat tahun berapa? Nggak hafal saya tahunnya. Oh, tahun 300 sebelum Masehi. Iya, abad Ya, 4 toh. Pokoknya tadi kan oke. saya udah bilang abad Ya. 4. Terus Septuaginta itu yang di 72 rabi-rabi itu menghasilkan apa? Silakan. Udah bro, bukan tanya jawab di Enggak sini. dulu. Jangan dulu. Gini dong, gini. Kamu mau bilang Septuaginta, tapi kitabnya Yosua, nggak nyambung, bro. Ya, karena Septuaginta yang pertama yang dikerjakan oleh 72 rabi-rabi menghasilkan penta 5, toukos. Jadi bahasa Yunani pentatoukos, 5 gulungan. Artinya apa? Cuma 5 kitab Musa. Jadi Septuaginta itu yang awal hanya berisi 5 kitab Musa saja. Nah, baru dua abad setelahnya orang-orang Kristen meneruskan kembali tradisi ini. Ya, nah, makanya masalah soal Septuaginta itu baru kelar abad keempat. Septuaginta Oke, versi terus Kristen. Anda pakainya apa, Masoret? Kalau kita memakainya Masoret yang adalah asal Masoret usulnya. abad ke-10 Sabar malahan. dulu, sabar. Saya kasih data ya. Jadi sebelum Masoret itu ada namanya Rabbinic Bible. Nah nanti oleh para scholar akhirnya disebut turunannya menjadi Masoret Text. Saya kasih data. Itu muncul di abad kedua. Tunggu, ini data saya. Data sejarah. Jadi Ki Ahmad mau main sama saya pakai data sejarah dan data ya, saya senang Ki Ahmad ini, saya senang karena pakai data. Nah, saya ini ada buku Ki Ahmad nih. Judulnya When God Spoke Greek, ketika Tuhan berbicara bahasa Yunani. Ini sebenarnya rada satir judulnya. Ya. Oke. Penulisnya adalah Timothy McLaw. Jadi saya akan kasih tahu Ki Ahmad bahwa sumber-sumber Judaism itu atau yang disebut Masoret itu lebih tua dari kalian. Nih. Oke, ini dia. Data saya coba gedein ya. Gimana cara gedein gue sendiri, jadi bingung gue. Tunggu bentar. Oke. The term atau istilah Hebrew Bible we refer to the canonical, merujuk kepada bentuk canonical of the Hebrew Scripture, dari bentuk canonical dari kitab Ibrani, more or less, kurang lebih established, ditetapkan atau ditetapkan by the 2nd century, di abad kedua Masehi. It is sometimes called, atau kadang-kadang yang disebut oleh para scholar, Rabbinic Hebrew Bible. Yeah. Since the scholar date is its formation and imagine its sociological context. Jadi secara konteks sosiologi, to be that of the time of the budding rabbinic, pengumpulan data-data kanonisasi itu, rabbinic movement after
the fall of the Jerusalem, setelah kejatuhan Yerusalem, and the destruction of the temple, dan setelah kehancuran bait suci di tahun 70 Masehi, often the scholarly literature, seringkali literatur literatur sarjana, ya, the actual text of the Hebrew Bible, jadi is called, jadi ini yang Rabbinic Hebrew Bible itu sekarang akhirnya disebut menjadi majority text. Jadi kami sudah punya sumber ini tahun 2 Masehi. Nah, sekarang kita lihat Septuaginta kalian. Abad Kalian 4. Septuaginta kalian. Ini dia. But our complete Ya, 4th century. Oke, Greek ini Bible bro, gini. Maju pembicaranya. the 4th century. Jadi ketika kiamat, saya memberikan data ya kiamat. Jadi maaf kalau memang datanya itu tidak seperti yang diharapkan gitu. Jadi saya kasih data begitu ya. Oke, gini bro. Kan ini kan kalau bicara manuskrip, tentu Anda harus nanti bisa membuktikan. Karena begini, saya ada data bahwasanya periode Masoret itu dari abad 5 sampai 9. Tadi kan udah ada buktinya. Abad kedua. Makanya nanti kodeksnya kodeks apa yang abad 2? Kodeks apa? Itu tadi Rabbinic Bible. Nah, nanti jadi Kodeks kan apa? gini. Karena Masoret Asal gini usul. bro. Kodeks Kairo itu abad 9 tahun 895 Masehi. Makanya Anda Kodeks mau itu- bilang Masoret itu Sabar, kodeks apa? Kodeks itu produksi Kristen bukan produksi Yahudi. Enggak. Mau datanya lagi? Ini justru Mau datanya? Rabi. Loh enggak, ini Enggak, saya mau juga ada datanya. datanya bro, dari Rabi Aaron bin Musa ini. Ya, tunjukin Itu sekarang. abad 11. Nih, boleh Ya, tunjukin. diperbesar. Jadi yang namanya kodeks itu produk daripada Kristen, ya. Oh enggak. Kalau enggak, saya akan kasih bukti loh. Ya, Itu buku coba. apa? Ya, penulisnya siapa itu? Ini coba ini di sarapan pagi sih. Ya, Ya, nanti kalau buku nanti lah Ya, saya bisa siapkan. ya, Jadi ya. minimal. Jadi di sini dikatakan ya, Kodeks Kairo itu tahun 895 yang mana sekarang berada di British Museum. Ia dibuat oleh keluarga Masoret Musa bin Asher. Berisi kitab-kitab nabi angkatan pertama maupun nabi-nabi angkatan kedua dan seterusnya. Ini ada teorinya ya. Iya. Dari Bruce. Jadi ini ada referensinya lah minimal. Iya. Lalu ada Penulisnya kodeks. siapa? Ini Bruce. Oke, Bruce. Lalu ada kodeks nabi-nabi Lenik. Ya tahun 916 Masehi. Leningrad tahu ya. Ya. Jadi Yesaya, Yeremia, Yeskiel dan ke-12 nabi kecil. Lalu naskah lengkap Perjanjian Lama yang paling tua adalah Kodeks Babylonicus. Ya. Yang mana ini udah tahun 1008. Masehi. Ya ini juga ini udah ada teorinya juga. Lalu Kodeks Aleppo. Ya, ini udah abad 10 lah hitungannya. Nah, gitu. Makanya saya penasaran yang abad 2 itu kodeksnya di mana dan siapa gitu, kodeks apa? Itu namanya tadi dikatakan oleh para scholar tadi. Makanya kan tadi Iya, scholarnya itu apa, Bro? Soalnya saya baru tahu nih ada Masoret abad 2. Jadi gini, kamu cari aja Timothy McCullough, ini adalah seorang profesor, ya. Nah, jadi kalau kita Kodeks apa namanya? kodeksnya namanya, coba saya baca lagi ya, supaya saya kasih lihat ke kamu lagi supaya kamu bisa. Iya, itu tadi kan cuman klaim aja. Jadi kodeksnya kodeks apa? Bukan klaim dong, bukan klaim. Jadi bukan klaim. Iya, makanya Bukan saya mau klaim. tahu. Apalagi saya nggak bisa mengklaim, nggak berani klaim. Ini adalah profesor yang melakukan penelitian dan tesis untuk itu. Iya, makanya saya mau tahu kodeksnya kodeks apa. Namanya adalah begini, istilah Hebrew Bible ya merujuk kepada canonical,
bentuk canonical dari kitab Ibrani. Kurang lebih ditetapkan atau dianggap baru mulai itu tahun 2 Masehi. Atau yang kadang-kadang disebut istilahnya ada Rabbinic Hebrew Bible. Itu aja informasinya. Nanti coba nggak ada dicek. toh, kodeksnya nggak ada. Ya itu namanya karena kodeksnya Rabbinic Hebrew Bible. kodeks. Oke, saya cek ya. Oke, ini dari Yahudi. Kita lihat tahunnya. Sumbernya dari mana? Itu kan bisa itu apa namanya? Loh, makanya justru saya mau lihat. Oh, tidak ada. Aleppo, ini Aleppo justru 920. Kamu nyarinya di Google ya, Kiamat ya? Iya dong. Oh ya udah. Kalau di Google kan memang ada beberapa informasi yang nggak masuk Google atau masuk Google tapi cuma sedikit informasinya. Ya, jadi gini sih bro, kalau bro bisa nunjukin, maksudnya ngasih tahu nama kodeksnya, karena itu udah, kalau Rabbinic Hebrew itu general. Jadi semua yang tadi saya tunjukkan yang di abad 10 itu pun juga disebutnya itu. General ini kan gini disebut yang sering nggak disebut. Ada nama kodeks Rabbinic Hebrew itu nggak ada. Begini, dengerin dulu makanya ya. Rabbinic Hebrew Bible ya. Nah, ketika para sarjana ingin memasukkan scholar data information and imagine secara ingin memasukkan konteksnya ke dalam sosial konteks ya, untuk menjadi satu kumpulan kitab ya. Ketika waktu kehancuran Yerusalem tahun 70, seringkali para sarjana menyebut literatur ini adalah sebagai yang disebut Masoret text gitu. Jadi kurang lebih setelah dikumpulkan Rabbinic Hebrew Bible adalah cikal bakal dari Masoretic text. Jadi kami sudah punya yang namanya cikal bakal dari Masoretic text di abad kedua gitu. Nah, sementara Kiamat yang namanya Septuaginta itu nggak ada kitab Yosua. Septuaginta menghasilkan apa? Pentateuch. Pentateuch ada 5 kitab Musa. Nah, 2 abad setelahnya bapak-bapak gereja kalian. Fokus. Ya. Jadi begini. Saya fokus. Saya mengajarkan bahwa Septuaginta yang asli itu tidak ada di kitab Yosua. Nah, Septuaginta, Yosua, Mazmur itu kerjaan bapak gereja. Makanya antara Justin Martyr dan Origen itu berbeda itu kan soal data ini. Jadi gini loh bro, saya ada bisa nunjukin data nih. Jadi gini, saya sepakat bahkan di itu tahun 100 Masehi, Masoret. Apa itu? Awal penyusunan Masoret itu bahkan di sini saya dapat tahun 100 Masehi. Penyusunannya. Itu abad abad kedua nggak itu? Iya, abad kedua. Ya tahun 100 kira-kira di sini ditulisnya 100 Masehi sih. Nah, ya, lalu salinan tertuanya itu di abad ke-10. Nah, tetapi kayak gulungan lautan mati yang dia Tanak ya di Qumran itu dia penyusunannya itu 150 sebelum Masehi. Nah, kalau dibandingkan dengan Septuagint itu justru penyusunannya itu 300 sampai 100 sebelum Masehi. Iya betul, tapi hanya pertanyaan saja salinan tertuanya itu abad kedua, itu fragmennya. Lengkapnya itu di abad keempat. Oke, sekarang jadi kalau mau bicara lengkapnya gini bro, kalau mau apple to apple ya, salinan Masoret lengkapnya itu di abad ke-10, sedangkan Septuagint itu di abad kedua. Oke. Abad kedua, abad keempat. Septuaginta yang di sebelum Masehi itu yang dikerjakan oleh 70 rabi-rabi menghasilkan kitab apa? Coba saya tanya Pak sama Kiamat. Oke, di situ Codex Vaticanus Sinaiticus. Sabar Kiamat. Pertanyaan saya nggak gitu. Pertanyaan saya adalah Septuaginta yang tahun 300 sebelum Masehi itu yang dikerjakan oleh otoritas Yahudi atas permintaan Raja Ptolemy itu menghasilkan apa? Septuaginta. Oke, ini saya cek nih.
Oke, ini. Oke, beberapa kitab yang dipisahkan dalam teks Mazmur dikelompokkan menjadi 4. Oke, yang ini dipisahkan, terus Septuaginta kitab Ibrani, tambahan ini yaitu oke, di situ ada Tobit, ada Yudit, Oh, itu Salomo, beda lagi. Itu baru ya beda-beda. beda Terus lagi. ini oke yang saya sebutkan yang di dalam PL aja ya. Yeremia, Enggak, kiamat pertanyaan saya itu enggak menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah eh, Septuaginta yang dikerjakan oleh otoritas Yahudi atas permintaan Raja Ptolemy itu menghasilkan apa namanya? Kitab apa namanya? Kiamat. Silakan. kalau nama kitabnya nggak tahu saya. Nama Oke, saya kitabnya ajarin apa? sekarang lewat data. Yang saya tahu itu ada LXX namanya. Iya, menghasilkan apa? Ya, yang mana di dalam kitab LXX itu dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut. Nah, Oke. ini saya tunjukkan ya. Hmm. Nih. Jadi kalau mau dibuka LXX juga saya ada nih ya. Karena udah open source sekarang LX. Hmm. Justru tadi saya buka itu dari situ Yosua. Enggak kan, Nah, ini. pertanyaan saya gampang Pak Kiamat. Pertanyaan saya gampang banget. Septuaginta Iya. yang awal. Septuaginta LXX nih, Hmm. ya. Hmm. Hmm. Nih, Oh, Septuaginta kok sampai situ? Kiamat. Ini mah produk Kristen yang ini Kiamat, bukan produk Yahudi yang Kristen. 72 rabi-rabi. Iya, ini memang dari Ortodoks. Iya, Ya. benar Kiamat. Jadi Nah. yang pertanyaan saya yang belum bisa dijawab oleh Kiamat adalah Septuaginta yang dikerjakan oleh 72 rabi-rabi itu menghasilkan apa namanya Kiamat? Silakan dijawab Kiamat. Menghasilkan itu apa? Pertanyaanmu itu apa? Menghasilkan apa itu apa? Arahnya kemana? Ke arahnya, makanya saya menguji kejujuran Kiamat dan pengetahuan Kiamat ya, bahwa Septuaginta yang awal tahun 300 sebelum Masehi itu menghasilkan apa? Septuaginta kan artinya Septuaginta 70 ya. Nah, dari Septuaginta yang awal itu menghasilkan apa nama kitabnya itu. Kalau nggak tahu saya kasih ini apa namanya? Buktinya lewat tekstual gitu. Oke. Bentar ya, 72. Bang Oke, Willy ini belum ngantuk ya Bang Willy. Oh, belum. Sorry, kita lagi ngomong. Iya. Ngopi dulu Bang Willy sambil ini. Soalnya ini saya mau tanya juga. Itu ada yang nulis di bawah. Boleh ndak rekaman ini di YouTube itu tanpa seizin Bang Willy? Itu bukan pelanggaran ndak? Silakan. Kalau aku bebas, kalau Bang Willy silakan. Oh, kalau itu Karena- sih terserah. Karena di terserah bawah kalian tadi ada saja. yang nulis gitu, bilang mau rekam terus nanti itu tanpa cuman itu saya tanya aja apa itu bukan pelanggaran kalau tanpa seizin Bang Billy atau gimana itu? Iya, ini ada di bawah nih. Saya bantu aja ya Kiamat dari Dr. Ono ini. Dr. Ono saya nggak tahu Kristen apa Islam. LXX Ptolemy cuma menghasilkan Pentateuch. Tadi saya udah katakan kepada Kiamat, Penta adalah 5, Toukos adalah gulungan. Jadi pertanyaan saya yang jawab sendiri akhirnya karena Kiamat nggak bisa menjawab. Jadi Septuaginta yang awal tahun 300 sebelum Masehi itu menghasilkan 5 kitab Musa saja dari Kejadian sampai Ulangan Kiamat gitu. Nanti 2 abad setelahnya baru ada yang lainnya Kiamat gitu. Iya betul. Abad keempat itu baru lengkap. Iya memang abad keempat itu baru lengkap. Begitu juga kalau Anda mau apple to apple, Masoret. Masoret itu kan penyusunannya dari abad 2, ya kan? Ya. Tetapi nanti baru lengkapnya itu di abad ke-10. Iya, tapi kami sudah punya ya. Malah jauh banget. Makanya gini, kodeksnya itu kodeks apa? Kodeks Aleppo, kodeks Annegrat, ya yang tadi saya sebutkan. Jadi makanya gitu. saya mau tanya yang abad kedua teks yang tadi itu saya apa? bacakan,
dari teks yang saya bacakan tadi, yang rabbinik, yang biblical rabbinik itu untuk masuk ke dalam ranah sosiologi, jadi baru dijadiin kanon, dibukukan itu, dibukukan menjadi satu buku itu adalah di tahun tadi itu 10 apa namanya abad ke tahun 900 Masehi begitu. Jadi itu baru disusun menjadi satu kitab gitu, satu buku. Tapi cikal bakalnya itu sudah ada dari abad 2. Kami memiliki yang namanya rabbinic biblical gitu. Ya abad 2 ya sama, Septuagint juga abad 2. Mulainya bahkan dari kalau yang dari gulungan lautan mati itu tahun 150 sebelum Masehi. Oh, kalau gitu ada lagi kalau gitu ada lagi yang lebih tua ya, tahun 500 sebelum Masehi, namanya teks namanya terjemahan Samaritan teks. Samaritan teks itu tahun 500 sebelum Masehi. Lebih tua lagi tuh Kiamat. Samaritan itu 200 500 Kiamat. 500. Iya, ini ada datanya di sini. Taurat Samaria ya, betul? Iya. Oke, ini saya kasih data lagi. 200. Untuk mengedukasi saya kasih data lagi. Nah, setelah Pentatuk nih, lihat judulnya aja udah keren. Ya. After the Pentateuch. Jadi setelah Septuaginta yang menghasilkan 5 kitab Musa saja, kemudian most of the remaining books in the Septuagint were probably translated. Jadi hampir semua sisa dari Septuaginta itu dibuat in the next 2 century, 2 abad kemudian, after the completion of the abad 4. Ya, setidaknya lebih tua daripada Masoret. Masoret kan tadi udah ada buktinya, abad kedua kami sudah ada. Gitu. Nah iya, justru kalau Septuagint, kalau mau bilang begitu, itu dari 150 sebelum Masehi. Gulungan lautan mati, tanah. Tapi Septuaginta kan nggak ada kitab Yosua. Tadi kan Anda mau bawa kitab Yosua, tapi Septuaginta nggak masuk. Loh, abad keempat lengkap. Di abad keempat. Ya itu kan kerjaan Kristen. Itu kerjaan Kristen, bapak-bapak gereja. Bapak gereja yang namanya Justin itu berbeda dengan bapak gereja yang bernama Origen di dalam pemahaman Septuaginta. Bahkan Origen membuat namanya Proto Septuagint, yang namanya Hexa Septuagint, yang diambil dari terjemahan Onkelos, ya, Symmachus dan Theodosius. Nah, bapak gereja yang nama Justin itu nggak setuju, nggak sepaham dengan Origen masalah itu. Nah, yang lucu lagi ini Kiamat, nanti yang bapak gereja yang nama Justin ketika bapak gereja yang bernama Jerome yang adalah penerjemah dari kitab Vulgata Vulgata buat orang Katolik itu. Nah, itu dia mengambil dari punyanya Origen. Jadi antara Jerome, Origen, dan otoritas Yahudi yang namanya Onkelos itu nyambung-menyambung. Makanya akhirnya antara Katolik dan Protestan ini ada perbedaan yang cukup menyolok. Nanti kita lihat sampai tahun 1567 di konsili namanya Trent, orang Kristen itu belum satu suara masalah kanonikal. Masih ada kitab-kitab lain kayak kitab Tobit, kayak kitab Ya, tahu. Iya, ngerti lah maksud saya kan? Ya, jadi gini aja, di abad keempat itu kan udah lengkap, ya. Lengkap. Sedangkan Masoret itu baru lengkapnya abad ke-10. Enggak, udah lengkap. Tadi kan udah dibaca. Abad ke-10 pun itu masih dirubah-rubah lagi. Nggak ada rubah-rubah lagi. Justru yang merubah itu ya Masoretics. Itulah. Anda nggak mau mengakui itu. Sekarang gini, enggak gini aja. Anda berani nggak saya bandingkan satu ayat yang kemudian di Masoret yang lebih tua ternyata berbeda dengan Septuagint yang lebih muda. Gimana? Ya, silakan. Oke, misalkan Yesaya 7 ayat 14. Loh, Yesaya 7 enggak. Septuaginta itu enggak ada Yesaya. Ya. Itu kerjaan orang Kristen. Septuaginta yang Yesaya, Mazmur itu kerjaan Kristen, bukan kerjaan. Anda bisa membuktikan manuskripnya ketika ngomong begitu?
Oh, Oh bisa, saya kasih bukti. Bapak gereja yang bernama oke. Justin Martyr itulah Oh, yang enggak. Bukti kodeksnya. Di kodeks mana? pokoknya gini. Ini masalah Septuaginta ya. Septuaginta yang Kalau pertama saya bisa dikerjakan oleh. nunjukin kodeksnya, bro. Nggak cuman ngomong. Kalau cuman ngomong itu gampang. Loh saya kan dari tadi pakai pakai teks, pakai bukti loh. Saya pakai Iya, bukti. kodeksnya apa? Sekarang Anda dulu deh coba, Anda dulu. Biar biar Oke, saya ini ngerti. ya. Nih, saya Hmm. bukakan. Kodeks Oke apa ya. namanya? Boleh diperbesar. Makanya nanti Anda silakan tunjukkan kodeks. Nih ya. Nih, kodeks Sinaiticus. Wow, itu mah produk Kristen coy, bukan produk orang Yahudi. Astaga. Oh, produk Kristen. Sudah Sinaiticus produk aja Kristen teksnya Anda itu bilang. Yunan. Loh, Kodeks Sinaiticus itu produk Kristen, makanya Nah, ada. terus Ya Masoret, ampun. Masoret bahasa apa? Masoret bahasa apa? Ibrani, Dengerin, terus dengerin. kenapa kok Ibrani abad ke-10? Dengerin. Oh, abad kedua. Kan tadi udah saya bilang, udah ada buktinya bahwa itu Oh, ada di abad kedua. tidak. Loh, Anda kalau mau tidak kan ada abad buktinya tadi. kedua, Gini, Sinaiticus, Alexandrinus dan apa yang 3 kodeks yang tak abad keempat dan kelima itu ada perjanjian barunya, coy. oh iya, memang Ya iya makanya saya bilang itu abad kedua sampai abad keempat. Makanya gini, ketika Anda mau Makanya membandingkan, ini saya tunjukkan kamu nggak Septuagint apple itu to apple kodeks. ya. Loh, Kamu itu apple to apple ketika nggak apple bicara to tentang apple manuskrip. Anda tunjukkan manuskrip karena Anda. Septuaginta awal-awal Yesaya itu itu hanya tahun menghasilkan berapa? Anda Pentateuch, 5 pakai kitab Masoret Musa. itu tahun berapa? Gitu aja, Tahun, bro. Tahun berapa? Oke, aku Bandingkannya bertanya begitu. 2 Masehi. Mana? Oh, Mana? bukti. Bisa nunjukin? Bukti. Saya kasih bukti Yesaya 7 aja. ayat 14 abad 2. Di kodeks mana tunjukkan? Saya kasih bukti lewat Oh seorang profesor. enggak cuman kodeks, enggak cuman nunjukin teksnya. Oh, gini menurut Oh enggak, saya mau lihat enggak, ini kan kodexnya mana? bukti. Kodeksnya mana? Saya ulangi lagi ya, saya ulangi lagi. Iya, tunjukkan Saya aja ulangi kodeksnya. lagi. Bentar. Saya ulangi lagi. Jadi biar tahu. Kenapa Anda langsung pasrah sekali ketika ditunjukin Sinaiticus? Karena Makanya saya hafal sekali Sinaiticus ya, Vatikanus abad keempat dan kalau kelima itu mah itu. percuma Anda menunjukin itu lagi. Iya, ini kan data ya. Percuma, saya mau lihat kodeksnya mana. Anda ngerti nggak yang dibicarakan? Karena Sinaiticus dan sebagai kuskus itu produk Kristen. Kodeksnya mana? Ya, Lo Anda kalau cuma klaim produk Kristen itu omong kosong. Kodeksnya mana? Kodeks Kristen itu semua ada perjanjian baru, masa produk Itu kan Yahudi? klaim Anda, kodeks Kristen, kodeks Kristen. Jadi, sekarang ya saya minta itulah, mana buktikan kalau Hebrew Yahudi itu Bible bukan merujuk yang kepada berubah-ubah. kanonikel dari Alkitab Ibrani. Manuskrip Kurang lebih ditetapkan abad kedua, coy. Nah kalian abad keempat, jadi tuan kami, gitu. Nah, yang mana? Manuskripnya mana? Ada nggak? Ya baca aja itu manuskripnya Masoretek. Manuskripnya mana? Anda nggak ngerti, nggak paham manuskrip. Anda nggak paham manuskrip. Masoretex. Iya, Masoret mana? Kodeksnya mana? Dul. Masoretex tinggal dibaca nih. Oke. Masoretex ya, saya kasih tahu Masoretex nih. Namanya Masoretex nih. Nih Masoretex abad kedua. Kodeksnya Anda ini nggak paham ya, saya ngomong. Iya, kodeksnya mana? Bukan yang begituan. Itu udah abad ke-10. Tunjukkan saya. Yesaya 7 ayat 14 itu abad kedua. Tunjukkan ke saya. Nggak usah Anda bilang bodoh-bodohan orang awam di sini. Silakan Anda tunjukkan kalau ada. Mana? Loh, ini bukti kodeks apa? kami ya. Ini adalah bukti bahwa abad kedua kami tidak ada abad kedua itu Masoret Yesaya, nggak ada. Yesaya 7 nggak ada. Silakan Anda tunjukkan, buktikan. Lihat ya. Nah sekarang coba tunjukkan dulu. Tunjukkan. Kalau nggak ada ya sudah, berarti Septuagint lebih tua. Oh enggak, abad kedua kan tadi ada bukti sejarahnya oleh profesor yang melakukan tesis dan sebagainya. Iya, kan ngomong abad 2 sampai abad keempat. Iya, sekarang Anda sendiri itu adalah abad kedua sampai abad ke-10.
Kan tadi udah Berarti dijelaskan. lebih final Septuagint. Makanya sekarang saya minta Oh, mana? kalau masalah final kalian tahun 1500 belum final masalah kanonisasi loh. Di konsili Tren kalian di Kristen Nggak usah belum final. lompat-lompat, nggak usah Loh, lompat-lompat. Itu yang udah loncat beda, kamu. udah Ketika beda Anda bilang belum pembicaraan. final, Itu sudah ketika beda. Anda bilang belum final, maka kalian itu tahun 1500 di konsili Tren kalian belum satu suara soal kanonisasi. Itu Oh, itu fakta. kalau hanya perkara Itu fakta. kanonisasi, tapi kodeksnya kan sudah ada. Ya, tetap aja ketika kodeks sudah ada, Nah, tapi sekarang tidak kita ngomongnya yang memang kodeksnya aja, bukan ngomong yang ini ya, di yang dalam- namanya kodeks itu produk Kristen ya, kodeks Sinaiticus, kodeks Alexandrius itu produk Kristen, makanya sampai perjanjian baru. Jadi itu silakan tidak ada Anda hubungannya. tunjukkan. Silakan Anda Tidak ada. tunjukkan. Tidak ada hubungannya dengan Yahudi itu perjanjian baru, nggak ada hubungannya. Loh, memang Makanya- nggak ada. Nah, bagus berarti. Nggak Udah dengan adanya kata itu. lain, Anda Gini, sudah saya mengakui, kasih tahu. Anda sudah mengakui tidak bahwa ada perjanjian baru hubungannya itu itu tidak ada hubungannya dengan Yahudi. Rabbinik. Ya, Yahudi yang tidak mengakui ini Mesias. adalah suatu Ya, ini keblunderan Yesus. Anda ketika Anda mengakui bahwa perjanjian baru bukanlah kerjaan Yahudi. Oh, Anda enggak, mengakui enggak, iya enggak. memang benar Yang bukan. saya maksud Padahal itu, Anda kejebak bahwa Rabbinik. Enggak, yang namanya rasul-rasul itu orang Yahudi. Nah iya, rasul-rasul orang Yahudi. Tetapi Kejebak yang Anda di kaitannya situ. dengan Anda dengan Ya. perpolitikan Yahudi memang Anda tidak kejebak ada. di situ. Tidak ada Anda bilang, hubungannya. Anda mengakui Dengan bahwa perjanjian baru itu bukan perpolitikan produk tidak ada Yahudi. Karena bilang hubungannya, iya. gitu loh. Padahal Dan sekarang saya minta yang sama namanya Anda. rasul-rasul Sekarang itu saya orang minta Yahudi. sama Berarti Anda tidak Sekarang sesuai dengan mana pemahaman manuskrip Anda. yang lebih tua daripada Sinaiticus yang menjelaskan Yesaya? Mana? Manuskrip yang Yesaya yang lebih tua mana? Nggak ada kan? Yang dari lebih tua dari Septuagint. Karena kodeks itu kerjaan Kristen. Kodeks Nah, ya yang mana yang Sinaiticus sampai kerjanya perjanjian yang baru, kerjaannya kodeks internal Anda Alexandrius itu sampai mana? perjanjian baru. Billy, Makanya di dalam mana? kodeks Sinaiticus Vatikanus abad keempat dan kelima tidak ada 1 Yohanes 2, tidak ada Iya. yang menjadi saksi di surga Mana adalah Bapa, tunjukkan saya, Putra dan Roh tunjukkan Kudus. saya Itu tidak ada manuskripnya. makanya. Anda itu paham nggak yang sedang dibicarakan? Ketawa-ketawa, Ya, Anda nggak tahu malu. Diminta Loh, mana kok malu? manuskripnya, ketawa-ketawa. Mana Ya manuskripnya? Saya karena sudah yang namanya nunjukin. kodeks itu Saya kerjaan sudah Kristen, nunjukin. makanya sampai perjanjian Abad baru. 2 sampai abad 4 mana yang Anda lebih tua? Ya. Nah itulah. Ya. Jadi kitabnya Anda Yahudi itu bertanya teman-teman kodeks, kodeks Sinaiticus, kodeks Vatikanus, itu produk-produk Kristen. Makanya Anda itu mana? Gedor Karena Anda di faktanya situ. Masoret itu Ya. telah diedit-edit, Ya. diubah-ubah. Gitu. Justru Anda Kitabnya yang Yahudi itu kitab merubah-rubah, ya. editan. Tadi saya Makanya munculnya itu belakangan, kitab rubah-rubahan, lebih tua Quran daripada Masoret. Oh, Masoret abad Tuh. kedua kan tadi udah dikasih bukti. Iya, yang bukti. abad 2-nya mana? Apa? Manuskrip apa? Lah itu tadi Masoret itu ikal itu bakalnya. apa? Nggak ada ita itu Kodeks, dari kamu tadi. nanya kodeks Nggak ada. kepada Yahudi, Nggak ada jelas salah ita itu sambung dari karena tadi. kodeks itu kerjaan Kristen dan Anda sudah Nah, mengakui bahwa perjanjian manuskripnya baru mana? itu bukan produk Manuskripnya Yahudi. itu mana? Bukan Anda Yahudi Rabbinik berkata, yang menolak Anda Mesias. mengiyakan kalau Bukan perjanjian baru Yahudi itu Rabbinik bukan yang kitab Yahudi. menolak Anda berkata Mesias. memang bukan. Mana? Anda nggak bisa, Anda udah nyesep, bro. Lucu kamu ini. Kamu ini mainan-mainan saya ini di sini. Nah, iya makanya justru Anda itu mainan udah dari saya tadi ketika Anda nggak bisa nunjuk menunjukkan. ayat salah 4 kali. Ditanya Septuaginta yang 72 Rabi Iya, menghasilkan apa Anda makanya tidak gini tahu. aja, bro. Anda ketika mau mengatakan seperti itu, Anda tapi nggak ada kodeksnya. Itu Anda blunder. Anda bertanya kodeks kepada otoritas Yahudi salah karena kodeks itu sampai perjanjian baru. Yahudi tidak percaya perjanjian baru. Nah, ketika saya mengatakan bahwa perjanjian baru bukan Ya, produk Yahudi, Anda Yahudinya berkata kan iya Yahudi memang bukan Anda produk yang Yahudi. Nah, baru-baru Yahudi. berarti Anda bertentangan dengan sekarang rasul-rasul yang mau Kristen. ditanya, Karena sekarang Anda rasul Kristen silakan itu adalah buktikan ke Yahudi. saya Artinya Anda itu sudah bahwasanya menganggap bahwa manuskrip perjanjian dari baru Masoret itu bukan lebih produk tua Yahudi dan daripada Anda mengatakan Septuagint. iya. Masoret Tunjukkan aja, bro. sudah ditunjukkan datanya, abad Tunjukkan. kedua sudah Tunjukkan ada. Tapi manuskripnya. untuk Tunjukkan masalah manuskripnya. sosiologi untuk Nggak disosialisasikan bisa, baru kan? abad Nggak. ke-10 Nggak bisa. begitu. Nggak bisa. Kamu nanya kodeks sama Yahudi Anda nggak diketawain. Kenapa? Ya mana Kodeks itu ketawain sampai aja, Anda Matius, Markus, tunjukkan. Lukas sampai Wahyu. Iya, Yahudi Rabbinik, iya. Mana? Kocak, anjir. Manuskripnya mana? Nggak ada kan?
Nggak ada kan Manuskripnya kan udah kocak dikasih Anda. tahu tadi, udah dikasih tahu tadi. Manuskrip apa, Dik? Manuskrip apa? Kodeks kau nanya Manuskrip apa? Yahudi, lu kocak. Kodeks itu kerjaan Itu bapak kamu gereja kocak kalian. ketika Kok kamu nggak bisa membuktikan bahwasanya Sinaiticus itu saya tidak mau lebih ketawa nih, tua orang-orang pada daripada ketawa di bawah. Masoret. Nah, disitulah Anda sudah blunder. Enggak, udah, iya. Iya, Gitu. Ya, jadi iya. Masoret itu merupakan kitab yang lebih muda dan itu telah diedit-edit. Gitu. Udah Bang Billy. Yang diedit-edit justru Orang kalian. bodoh Sampai ini. Loh, sampai justru sekarang kalau LAI Anda itu nggak masih bisa mengedit-edit. membuktikan lebih LAI tua, masih berarti mengedit-edit. Anda Ya itu bodoh. edit-editan. Kiamat. Saya tanya Kiamat. Kiamat. Udah, kamu Kamu kan percaya penyembah dosa waris nggak? Muhammad. Kamu itu kan Eh, penyembah kamu Muhammad, percaya dosa Nabi yang waris nggak? cabul. Udah, kamu saya tenang tanya. dulu. Nanti kalau Kamu Anda mau percaya debat dosa sama waris saya nggak? nanti. Eh, Udah. Nah, gimana, Kiamat. Billy? Kamu percaya dosa waris Anda nggak? bisa nggak menunjukkan Saya manuskripnya? tanya, Nggak dosa bisa waris kan? itu ada apa Makanya enggak? naikin orang nggak Eh. bisa nunjukin manuskripnya, naikin Eh. orang. Nah ini supaya apa? Kiamat, Supaya dipotong-potong. Loh, kan orang ada yang meminta, ada permintaan di bawah, ya kita naikin. Kamu juga meminta, juga saya Kristen. naikin tadi. Nah, gitu. tapi kamu kan nggak bisa menunjukkan Kamu Ya karena manuskripnya. kamu mintanya kodeks, kodeks itu baru Kristen, Kamu baru nggak janjian baru. menunjukkan manuskripnya. Yahudi itu yang Nggak ada kan tertua. Kamu manuskripnya. kok ngeyel? Yang minta itu, kodeks, karena memang kodeks itu Masoret kerjaan itu Kristen. Yang memang abad tertua itu ke-10 Yahudi. Kamu kok yang ngeyel memang sih? diedit-edit oleh golongannya si Billy ini. Kalau Billy ini KW. Kiamat. Nyirate. Kiamat sudah salah berapa kali tadi? Udah salah berapa Oh, kali? enggak, bukan perkara menang Pasti yang kalah. Kiamat Di sini cuma tuh kalah. terbukti telah Udah, Kiamat, bahwa kamu kitabnya turun yang aja, merupakan udah. jantungnya ternyata Nggak telah nyambung. diubah-ubah. Kiamat Dari itu kitab yang gugur katanya kamu, Masoret malu ini adalah kamu, kitab yang gugur, diedit-edit, gugur, bawa diubah-ubah Al-Quran dan lagi. dikirim untuk Udah, apa? kamu Untuk gugur. membukakan Konten tentang gugur, nubuatan udah kita Mesias. kawin aja, Suaminya ini Kiamat. Gitu. Udah, kamu pindah kelamin aja udah. Kamu sudah ini kalah gugur. berapa kali, Muhammad tuh bro Atau yang kalau mencong berapa tuh. kali? Hah? Jongkok Kamu dia itu kencingnya. homo, lesbi, udah Muhammad itu gugur homo, kamu. kencingnya Nah, itu tengok jongkok. sama Muhammad Bang itu Billy kencingnya gugur. jongkok. Kamu itu Coba nggak tahu. penghujat ini Logikanya, penghujat. Penghujat ini penghujat. Kok kamu nggak terima? Dua jenis kelamin ini, homo ini. Sama Dua jenis sederhananya kelamin. penghujat ini Bang Orang Billy. dia suka Kamu sesama jenis sama tengok lawan jenis, gugur, anak dihantam kecil Bang Billy diembat, gugur, nggak bibirnya ngakuin sendiri lagi, diembat. dihantam Bang Billy gugur nggak ngakuin, malah maksakan Udah diri. berapa kali, Bang, Yahudi Kiamat? itu nggak perlu Gugur apa? kodeks Orang saya minta kodeksnya mana? Sinaiticus, nggak perlu Masoretnya orang Masoret Yahudi mana yang abad pintar-pintar, tau 2? nggak? Nggak bisa nunjukin Sadar. kok dia. Saya Hah? nunjukin Nunjukin Septuagint. Nabi-nabi juga dari Yahudi, coba. Ya, Kau mana memaksakan diri, coba. Kau Kamu itu memaksa nggak ngerti apa-apa. Kamu kalau mau bicara kodeks sama musab Kamu ya, itu- musab Quran nanti nyungsep kamu. Kok nyungsep Udah. apaan? Nyungsep Oh, kamu Apaan bilang. sih malah lebih hancur. Nyirati. Quran tuh malah lebih hancur daripada Nyirati ketampol, Nyirati. Gugur dia, gugur. Nyirati mau menghujat semua agama, Nyirati. Oh, sadar kamu. penghujat Woi, Yesus, penghujat makanya semua Yesus agama kamu. menghujat. Aswat kamu bilang Eh, bukan Nyirati. Aduh, dosa. penghujat Yesus Nyirati, udah. Aswat kok tidak menghapus dosa. Penghujat, Kamu bawa jangan Kamu Al-Quran penghujat lagi. agama Al-Quran, kamu. penghujat Kamu agama penghujat kau. Yesus. Penghujat Yesus. Penghujat Yesus Yesus kamu. dikatakan anak Nggak domba nyambung binatang. Dah, Kalau kamu buka Ikut kodeks, sama Yahudi. kalau kamu buka kodeks, sekarang kamu Orang bilang Yahudi udah lengkap kan? perlu Saya buka nih kodeks. kodeks. Saya Kenapa buka nih ya. isinya Saya open dongeng-dongeng game, saya open Yahudi? game. Bang Bil tolong besarin. Coba. Kan kamu katakan udah Bang lengkap Bil, ya. Bang Bil, Bang Bil. Bang Bil, Al-Quran besarin, itu besarin, isinya besarin. adalah Saya dongeng-dongeng tampol lagi, Den. Yahudi. Anda Markus tahu nggak 16 ya, Al-Quran kamu itu isinya buka di sini dongeng-dongeng? Markus 16 ya. Nah, Kamu Anda buka tahu nggak, Markus 16 di Quran Anda sini. itu isinya dongeng-dongeng. Katanya kan udah. kamu udah lengkap nih ya. Cerita anak-anak, Saya buka di sini cerita Markus ya. tahayul, malah Markus menjadi 16. kitab, Nah, yaitu kabur kamu ya, Al-Quran. jangan kabur. Lahiran Kristen pecinta sama Markus jenis 16. ini. Lesbian ini. Nah, coba Markus Coba buka. 16 ini 9 sampai 20 nggak ada di kodeks, tapi di kamu yang kamu pegang itu iya, ada. Ada kodeks Sinaiticus, ada Vatikan. Kasihan. Bentar. Loh, Anda kalau mau Katanya kritik kamu saya udah bisa lengkap di jawab. sini.
Kamu ngomong. Bentar lagi Disalibkan loading, Bang bentar Billy ya. dia. Disalibkan Bentar Bang lagi Billy. loading, bentar lagi Memaksakan loading. diri. Kebodohan kamu ketika Kena kamu sekali sampaikan kamu kamu bentar lagi bilang itu loading. keseluruhan. Sedangkan Bentar, kodeks dari Kiamat. Sadar Alkitab diri itu ada tuh 26.000, Kristen ajaran Dek. apa? Ada 26.000, Penghujat. bukan Bentar, cuma bentar. Kristen ajaran Mendikbud. apa? Penghujat kamu. Markus. Coba. Orang kamu penyembah Muhammad kok. Bentar Kamu ya, coba Markus ya, 16 anak chapter. manusia disalibkan Coba lagi sekarang matinya. musafnya Al-Fatihah itu mana? Musafnya Sama Al-Fatihah Bang ada Billy nggak? udah Ada nyungsep, nggak? mau sama Muslim lagi yang nyungsep lah. Bentar Terus ya. Kristen Kapan ini saya dari nyungsep? mana coba? Orang Itu tadi buktinya saya tadi. mau tanya Tenang, buktinya kiamat. mana? Tenang, kiamat, kiamat, tenang, Itu tenang, tenang, lebih kiamat. Kan jiwa Dengerin dulu, dengerin Kiamat dulu. tenang, Sebentar, tenang, sebenarnya kiamat. kiamat Nah, itu buktinya. kiamat itu salah sasaran kiamat. Kalau kamu sasarannya ke Yahudi, kamu babak belur. Dimiliki sama Anda. Mana sih? Bang Billy. Mendingan kamu belur, dengerin tampol itu kamu aja. ya, Jadi kiamat. nggak babak belur begini. Tampol kamu. Malah di mute. Kenapa Billy? Anda Tampol panik? kamu. Anda panik? Kok panik? Saya nggak panik. Anda Saya nggak panik. panik. Saya Kita Ya, penyolong masa kamu, itu kiamat. kan Kamu jangan kita menunjukkan penyolong. saya kebodohan tenang dulu di sekali sini. karena Kita Jangan nyolong menunjukkan kamu. kebodohan. Nyolong, Saya nyolong. minta mana manuskripnya, Aduh, mana Gugur kodeksnya. dihantam Bang Billy. Nah, ini, Anda nggak bisa ini. menunjukkan. Ini Markus Gugur 16 ya. kamu. nggak bisa karena 16. kodeks itu bukan otoritas Nah. Yahudi. Kodeks itu Kristen Mana? punya, makanya sampai Matius, Markus, Lukas. Mana? Begitu. Masoret mana? Yang lebih tua dari Nah, soalnya itu Sinaiticus itu dikasih mana? tahu. Coba saudara-saudara Mana? di bawah. Kalian Mana? tadi lihat nggak? Tadi saya kasih teks Itu Masoret. cuma Lihat nggak? tulisan, cuma Lalu. statement. Lihat, Dek. lihat, Itu lihat, cuma lihat, statement. Lihat, lihat. Itu Teman-teman Bentar ya, lalu. statement Bentar, sama lalu. siapa Oten ini apa? gugur ini, pencuri kitabnya orang ini Oten Ya. nih. Kita Sama penyolong saja kamu. kiamat itu Gugur. bertanya, Billy Nyolong mana kamu. Datanya Kita mana penyolong. tadi kamu itu Billy ya? mana? Sama saja Nyolong begitu kamu, kan? nyolong. Manuskripnya itu mana? Penyolong, Markus kalian pencuri. 16. Bisa Bentar ya, ada bentar lagi buktikan lalu bentar. manuskripnya. Pencuri, Kalau nggak Oten bisa, ya Anda pencuri. berarti penipu. Udah, gugur Nyolong kamu, kamu, kita Memang penyolong. nasihat itu abad nyolong. 10 yang sudah diedit-edit. Nyolong, iya itu kan kodeks Sinaiticus itu kan Kristen, Alah, bener kan? Udah nyolong itu nyolong, Nyolong kamu, cari nyolong. teman supaya dipotong-potong. Udah, bukan, Udah, sama Bang Billy aja kok maksa sendiri. Markus, Gugur kamu. Markus. Oten gugur. Bentar ya, membuat bentar pelacur. kamu ya. Kok nggak bisa ya? Masa budak Matius, dijadiin Markus. pelacur di Lah, dalam ajaranmu. Ajaranmu Aduh, budak kamu dijadiin kitab pelacur. nyolong nggak ngakuin Wah, pula parah. kamu ah. Quran ini kitab kamu. porno. Kitab nyolong, Nyolong kitab kamu, nyolong, kitab nyolong. Iya, betul. Gugur, Makanya dihantam Billy baca gugur. bro, surah 24 ayat 33. Gugur dihantam Bang Billy, gugur, Udah gugur terlalu jauh kamu. untuk Kitab Anda nyolong nggak punya ngakuin antara ini. Al-Quran Nyolong dengan malah nggak Alkitab. ngakuin ini. Gugur kau. Nah dah. ini Gugur. kamu buka Markus ya. Ini Markus, kamu buka ya. Markus 16, ini cuma sampai 8 loh. 9 sampai 20 nggak ada. Gugur udah Markus bos nih. sidik. Di Ini Markus, ini chapter 16, ini kan 16, cuma sampai 8, 9 sampai 20 nggak ada. Kalau di sabda gini ya, kalau di sabda, kalau di sabda ya, lari dia, lari. Markus 16, Fokus kiamat. ketampol kamu ya, ketampol nyerati. Ini Markus 16 ya. Nah ini. Diraja kalau nggak Waduh. Nah di sini, nah 9 sampai 20 ada loh. Nah di kitab yang kamu pegang itu, nah ketampul kamu kan. Nah ini nih. Kalau di di manuskrip itu tadi kodeks, nah cuman sampai 8 loh. Ini cuma sampai 8 ini kan. Ini sabda nih. Yang punya yang kamu pegang kan. Nah 9 sampai 20 tambahan. 9 sampai 20. Disisip. Ini konteksnya apa coba? Konteksnya apa? Konteksnya apa ini? Yesus beberapa kali menampakkan diri mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga ini terangkat dia ke sorga. Ternyata nggak ada, cuman tambahan. Nangis nyirati. 37 versi dari 7 versi jadi 37. Tadi saya dengar diskusi kamu dari luar sama Bang Billy, katanya kamu udah lengkap. Katanya kamu manuskrip udah lengkap. Tapi ternyata oten-otennya di bawah 9 sampai 20 itu tambahan. Banyak juga, ada juga Yohanes. Saya buka ya. Yohanes 5 nomor 7. Kristen ini memang Tampol kamu.
Ketampol. Nah, sekarang sisipkan kan? Pencuri Sisipkan kan? kitab ini Kristen yang rupanya. Pencuri kitab Pencuri, Kristen yang rupanya. nyolong, Pencuri terus ini. sisipan. Muslim. Gabungan kamu kiamat, gabungan. Bro, kamu langsung nyusap. Loh, Nyusapnya nyusap. Al-Fatihah itu nggak ada. Nah, coba tadi. Coba. Tadi kamu katakan, Al-Fatihah nggak tadi ada. kamu diskusi kamu sama Billy, sebuah ginta itu sudah genap, ya kan? Sudah rampung abad keempat, ya. Ternyata, Itu kondusif, jangan ayo silakan kamu jawab, jawab, jangan panik. jawab, Santai. jawab. Kok ada di sini? Kok nggak ada? Cuma sampai 8. Oke, Ayo kamu jawab. Anda mau bahas manusia. Ayo kamu jawab. Ayo kamu jawab. Ya. Oke, Ambil nih, dari saya mana? bacakan. 9 sampai 20, ayo. Ambil dari mana? Di sisi ambil dari mana coba? Nah, ayo. Oke. Nih. Oke. Katanya kan kamu udah lengkap tadi. Udah lengkap katanya kamu kan Septuaginta udah lengkap. Abad keempat udah rampung katanya. Saya dengar diskusimu dari luar. Ya kan? Udah lengkap Septuaginta. Anda Lu. gimana sih? Botol Aduh, ya Anda gimana itu? sih katanya kamu tadi sama Bang Saya Billy kasih kan? tahu, saya kasih tahu. Udah Anda itu- kamu, itu bukan iya berarti udah dari lengkap. kejadian Tanya Bang Billy, ya Bang Bill. sampai Katanya wahyu dia Septuaginta semua udah lengkap kan diskusi tadi. Udah rampung abad lengkap keempat. itu apa Nah, tapi maksudnya? ternyata tiap cuman sampai kitabnya, 8, terus 9 sampai 20 kitabnya kemana? dari abad 2 sampai Kasihan abad kamu. 4. Anda kalau mau kritik teks Quran Anda langsung iya. nyungsep, Dek. Quran Itu abad langsung keempat. Saya nyungsep. baca ya, saya Kamu baca. langsung jadwalkan aja sama Saya kalau baca. mau Jangan, manuskrip. jangan. Kamu tadi kalau mau mengatakan abad manuskrip, keempat. Kamu jadwalkan aja. Udah kamu ini saya buka ini abad keempat. Kamu pendusta, penyolong, cuman modal ngomong sisipan. doang, kamu gak ada isinya. Ini. Kamu jangan pembohong di sini. Kamu semua agama kamu hujat. Kamu kan pengujat kamu. Yesus aja kalian hujat. kamu- Kalian mengatakan jadi anak gini, hewan. di Di mana dalam Yesus mengatakan dia anak tekstus hewan? Reseptus, di dalam tekstus Reseptus. Ini kodeks Sinaiticus manuskrip Alkitab Kristen. Ini betul Nah, yang dikatakan Billy itu Anda Kristen, itu kelasnya bukan itu Yahudi. kelas Yang pasar. ditulis pada pertengahan Kelas abad pasar. keempat. Ini udah rampung abad keempat kamu katakan tadi. Kamu itu Ini kelas pasar. Memang telinga Anda itu abad ketika mendengar itu nggak katanya dipakai. kamu udah rampung, tapi Anda itu kalau nggak paham apa-apa tidur aja. tapi ternyata yang kamu Sidik. pegang sekarang tambahan Kamu kalau kodeknya nggak cuma paham sampai apa-apa, 8. kamu Rati memang bagus Rati ini. Eh, nyolong juga nggak ngakuin. bagus ini. Ini Kristen. Bukan Yahudi, Kristen betul tadi yang dikatakan Depan belakang. bukan Yahudi. Sisipan kan, sisipan kan? Makanya kamu sisipan. Emang Quran Anda palsu. Nah, terus tadi yang dikatakan Billy Yahudi Yohanes itu Yohanes 5 nomor 7. Saya buka Yohanes 5 nomor 7 itu memang nggak ada. Itu memang nggak ada Yohanes 5 nomor 7. Saya buka John 5 nomor 7 ya. Saya buka Yohanes 5 nomor 7. Udah Yohanes 5 nomor 7 Al-Fatihahnya Al-Quran Yohanes 5. ada, dia ditambah-tambahin, Bro. Aduh, Yohanes 5 nomor 7. Ternyata nggak ada Yohanes 5 nomor 7. Bentar ya. Jadi 37 dialek. Oh, 1 Yohanes 5 nomor 7. Versi kolom, Wah. versi bors itu beda-beda semua. Udah kejang-kejang ya, udah kejang-kejang. Gugur kau, ampun. Bentar, 1 Yohanes ya. Yahudi gugur. Karena 3 yang bersaksi situ seperti yang dikatakan Bang Billy tadi kan. Nah, itu ternyata memang nggak ada Bang Billy. Nggak ada. Gugur. 1 Yohanes 5. Gugur roten nih. 1 Gugur Yohanes ini. 5 Ini nomor 7. janda gak ikut berkelas ini gugur. 1 Yohanes 5. Gugur. Al-Quran itu telah diubah-ubah. 1 Gugur Yohanes janda 5. gak berkelas Gugur dia. kamu. Ajaran saya pecinta sama jenis Anda semua. itu kalau mau 1 Yohanes 5 nomor Gugur kau, 7. gugur, Bentar, saya buka. Udah gugur janda Bang Billy. Biar saya Apa yang mau tunjukkan diisi sama bagaimana kamu, nggak ada kepalsuan kitab yang Asumsi namanya aja Al-Quran. kau penghujat. Nangis. Yesus aja kali katakan binatang. Kok nangis kau, gugur. Nangis Gugur kau. 1 Yohanes Gugur 5 kau. nomor 7. Nah ini sebab ada 3 ini kan. Apa kamu itu nggak Sebab tahu? ada Itu 3 udah yang gugur. bersaksi. Allah Bentar. Kawin Dosa aja udah iblis, Rati, kawin. nongkrongnya sama iblis. Jangan jadi lesbi. Kawin ya Rati, kawin lebih bagus. Jangan jadi lesbi. Bengkel ya. Muhammad itu kawin Nah, sama Kawin itu sama jangan budak. jadi Nih, lesbi. nih, Kawin nih. kau, kawin. Dibenarkan untuk Nih, kawin dengan kawin. budak. Ini katanya Bang Billy tadi. Nih, Ya, sebab ya, ada coba, 3 coba. yang memberi kesaksian di dalam Kalau surga. itu Bapa, ada Firman dan datanya, Roh bro. Kudus dan ketiganya Nah, adalah satu. Nah, ternyata Itu sudah ada bagian di dalam ayat ini manuskrip tidak terdapat tahun dalam naskah-naskah 150 Yunani yang Masehi. paling tua, tidak Itu pula sudah dalam di terjemahan 150 Quran. Masehi. Nah, karena bagian ini tidak asli berarti apa? Palsu. Palsu. Nah, ini saya Kau tunjukkan. udah tahu konteksnya, hei.
Ini Jerusalem. Itu namanya Ini Jerusalem ini. Ini. Yerusalem. Johannine Jerusalem Comer itu namanya. Ini. Itu ada Ini. di dalam Kamu jawab aja. Laskar, kamu jawab. Kamu jawab di manuskrip tertua itu. Septu kita gak ada. Apa kamu Itu ngomong? sudah Kamu ngomong dijawab apa? dari Itu tadi. ada di Ngomong dalam apa? manuskrip. Kamu ngomong. palsu. Kamu Dah, ya, saya kitab ngomong ya. nyolong pula. Nggak mau akuin juga dua nggak ada. Billy ini kan Kitab nyolong. Jawab, korek, jawab, korek. Korek, kamu korek, mau korek, nanya. Ini saya buka lagi Yohanes, banyak Mau dikorek. ganti Anda. Sisipan. Itu mayoritas di sini kan. Gugur. Yohanes 8 nomor 11. Nah ini Yohanes 8 nomor 11 juga. Coba Nggak ada. besarkan host, besarkan layarnya. Yohanes bentar ya. Nih, Yohanes udah kamu satu-satu kok 8. 4 kamu. Lo banyak bukan cuma Kamu itu. kalau mau Katanya kamu udah lengkap. Nih. Katanya kamu udah lengkap. Nggak usah. Vatikanus mana pula? Kamu baca Yohanes 8 ini. Kamu diam dulu. Udah lengkap Kalau jadi mau katanya bicara ya. Diam. Udah lengkap katanya dia Septuaginta tadi. Abad keempat. Jangan Nggak usah bohong. Jangan kamu merasa dibela di sini. Lo. Ada data saya. Ada data. Kamu diskusi nggak ada data tau nggak lah? Kamu diem. Sidik gantian. Sama kopi aja Kamu bisa kamu. gantian. Jahanam, kamu bisa ada dia. Bang Predator, sorry dapat Kamu bisa ada dia. naik lagi ya. Predator Iya, peringatan. Mana kodeks tadi? Mana kodeks? Mana kodeks yang hilang? Mana? Kamu Sisipan mana? Sisipan. Kamu host. Sisipan mana? Sisipan mana? Sisipan Kamu tadi. diam. Jangan Kamu diam itu. muter kamu. Kamu bentar saya buka Sidik. Yohanes. Saya buka Yohanes. Jahanam, kamu dengar dulu. Johanam kamu saya buat data jangan bentar saya buka lagi Yohanes ya. Kamu penghuni neraka. Yohanes 8 bentar Yohanes 8 Biarkan dulu kiamat menjelaskan. Yang dari Diam sini dulu. terjadi apa tuh? Yohanes 8. Diam dulu, biarkan kiamat menjelaskan. Nah, Yohanes mana yang hilang tadi? Diam dulu. Mana? Diam dulu, silakan kiamat. Diam dulu. ya. Mana? Oke, Mana yang hilang tadi? Mana? Diam dulu. Naskah Diam 1 dulu. Yohanes 5 ayat 7. Cici, Otenmen ada repot. di dalam Otenmen repot. manuskrip Cici. Petrus Latina. Diam dulu. Platina apa? Platina. Ya. Gugur. Apa sih Diantar gugur? Bang Billy gugur, disalipin Bang Billy dia. Acengan. Gugur. Kalian ini Apa acengan sih bener loh. Gugur. Alah, kita diam tipuan. dulu. Udah, jawab. Curi kalian Mana? itu. Kalian itu acengan gitu. Mana Markus? Gugur sama Bang Billy. Markus 16 tadi mana yang hilang Bang banyak Billy itu? sudah Mana? Itu kodeks Yahudi, Septuaginta kamu bisa nggak usah halu kamu, nggak usah halu. Kamu diam Udah, dulu, itu. biarkan kiamat. Kiamat nggak selesai menjelaskan. Karena kamu kodeks protes tadi terus. Septuaginta abad keempat kan katanya Apalagi sudah kamu lengkap, ini. Madam Kamu sudah nih. lengkap. Kamu Tetapi beberapa kali ku ternyata tampar ya memang sidik itu saudara-saudari. nggak ada isinya. Ngomong Bukan doang ada Yahudi. isinya. Siapa namanya? Nyungsep lu Ratif. Nyungsep kamu nyungsep. Billy, kamu udah bisa Hilang. kondisikan ini kah? Hilang tadi berapa Kamu ayat udah loh, itu bisa kah kenaikan. kondisikan ini? Karena kamu Laskar, lidahmu panjang itu tentang- menjilat Islam gitu. Laskar, Itu kalimat, itu tentang kalimat, kenaikan kalimat. Laskar. Ternyata Kalimat. nggak ada di kodeks. Loh, enggak.